Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat walafiat ya. Walaupun dompet sedang tidak sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fauzia. Saya di sini akan memberikan sedikit ilmu tentang konsep dasar membangun keluarga sakinah. Sebelum lebih lanjutnya, kita harus tahu dulu nih keluarga sakinah itu apa. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih keluarga sakinah itu apa? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya jelaskan. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang berbahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup mencintai dan mengasihi, serta keduanya bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, dan juga menjalin persaudaraan yang harmonis dengan keluarga lainnya, dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Adapun proses menjadi keluarga sakinah yaitu dari sebelum menikah, dari diri kita sendiri dulu nih, perbaiki tentang agama, tentang akhlak kita gitu kan. Dan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, kita itu harus melibatkan Allah untuk meminta yang terbaik gitu kan, dengan cara kita melakukan sholat istikharah. Adapun ada pula faktor pembentukan keluarga sakinah. Nah, yang pertama ada faktor suami. Nah, kan sudah kita ketahui ya bahwa suami itu merupakan kepala keluarga gitu kan. Jadi suami ini berperan penting gitu kan untuk proses pembentukan keluarga sakinah gitu. Jadi suami orang yang paling utama. Yang kedua ada faktor ilmu. Nah, faktor ilmu itu ilmu agama yang dipunyai oleh suami dan istri. Jika suami dan istri sama-sama mempunyai ilmu agama, memahami ilmu agama, maka itu bisa menjadi keluarga sakinah. Karena sama-sama memahami ilmu agama, jadi besar kemungkinan tidak akan terjadi perceraian. Yang ketiga ada ahli kerabat gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keluarga lainnya gitu. Karena ketika kita menikah bukan hanya dua orang saja yang disatukan, bukan hanya dua kepala, tetapi menyatukan dua keluarga gitu. Maka dari itu kita itu harus kita harus bisa gabung, harus bisa rukun dengan keluarga lainnya. Yang keempat ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini suami dan istri itu harus bijak dalam menyusun, mengatur dan merancang keuangan keluarga. Misalnya istri ini kan sudah jelas ya kalau istri itu senang belanja, shopping, jajan gitu. Nah, di sini tuh ketika kita sudah menikah harus tahu nih mengatur keuangan dari suami gajian sampai akhir bulan tuh harus gimana, kita harus bisa memanage keuangannya sebagai istri gitu kan. Jangan sampai dihambur-hambur untuk belanja yang tidak perlu. Ada juga ciri-ciri keluarga sakinah. Yang pertama ada berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh. Sudah jelas ya dari tadi bahwa keluarga sakinah itu, agama itu sangat penting di dalam proses pembentukan keluarga sakinah ya. Yang kedua ada menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Jadi kita itu harus melaksanakan ibadah di dalam kehidupan. Jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan ibadah ketika sudah menikah. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah menikah, udah nggak butuh petunjuk lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Kita sudah tahu lah ya apa yang harus
ikuti, dan kita juga tahu kan larangan-larangan Allah. Terus yang keempat, saling mencintai dan menyayangi. Nah, kita sebagai suami istri itu harus saling mencintai dan menyayangi. Sebagai keluarga harus saling mencintai dan menyayangi. Jangan sampai ada pertikaian gitu kan di dalam keluarga itu. Yang kelima ada saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Nah, di sini saling menjaga dan menguatkan. Kita harus sama-sama menjaga pasangan kita dari hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dan terus ada menguatkan ketika misalnya suami capek kerja nih. Nah, istri harus bisa menguatkan suami, jangan sampai biarinlah deh itu kerja udah resiko suami, kan nggak seperti itu. Terus juga ketika misalnya istri kan bekerja di rumah gitu kan, beres-beres ngurus anak gitu, jangan sampai suami juga biarin cuman kerja, yang lebih capek saya cari uang gitu kan nggak seperti itu. Jadi di dalam suami istri itu harus saling menguatkan. Yang keenam ada saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Mungkin seperti yang tadi ya, memberikan yang terbaik untuk pasangan. Jadi jangan sampai kita itu acuh dengan pasangan masing-masing gitu. Kita harus sama-sama memberikan yang terbaik. Lalu ada yang ketujuh, mudah menyelesaikan permasalahan dengan pasangan. Nah, di sini banyak terjadinya perceraian karena adanya permasalahan yang tidak ada ujungnya gitu, tidak ada titik terangnya gitu kan. Makanya di sini kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara berkomunikasi gitu kan, entah keterbukaan dari suami ataupun istri gitu kan. Tanya suami pengennya gimana, istri pengennya kayak gimana gitu. Yang kedelapan ada membagi peran berkeadilan. Di sini itu jangan kayak mentang-mentang mentang-mentang suami kerja jadi suami nggak membantu istri gitu kan. Jangan mentang-mentang suami kerjanya cuman cari uang, jadi istri menghabiskan uangnya dengan poya-poya gitu, jangan seperti itu. Terus kompak mendidik anak. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk orang tua, untuk suami dan istri ketika sudah mempunyai anak. Jadi yang mengurus anak itu bukan hanya istri, tetapi suami juga harus ikut andil dalam mendidik anak. Karena mau bagaimanapun kalian ini tuh orang tuanya, ibu dan ayah mereka gitu kan. Terus ada pun cara mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, memilih pasangan. Nah, sebelum menikah kita harus pintar-pintar dalam memilih pasangan, terutama dalam hal agamanya gitu. Dan kita juga harus mencari pasangan yang sekufu agar tidak ada perselisihan gitu. Yang kedua ada melakukan pernikahan dengan benar. Jadi di sini itu memenuhi syarat dan rukunnya dan memperhatikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada juga tahap pembentukan keluarga sakinah. Yang pertama, persiapan ilmu pernikahan. Jadi kita itu sebelum menikah harus benar-benar matang dan tahu tentang ilmu pernikahan. Karena enggak semua orang itu tahu gitu kan, di dalam pernikahan itu tuh ada apa saja, apa yang akan terjadi, enggak tahu gitu kan. Yang kedua, persiapan mental atau psikologi menghadapi pernikahan. Sudah kita ketahui pernikahan bukan hal yang gampang dan bukan seperti orang pacaran gitu yang kayak aku nggak nyaman sama sikap dia, aku nggak suka sama sikap dia yang seperti ini, udah kita putus. Nggak, karena kalau bisa nikah itu sekali seumur hidup gitu kan. Jadi pernikahan itu memang harus siap mental. Jadi ketika kita mengetahui sifat dan sikap pasangan kita yang aslinya seperti itu, kita menerima sikap dia, bukan pengen pisah gitu kan. Yang ketiga ada persiapan spiritual.
Nah, ilmu agama sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Jadi yang nomor satu itu memang ilmu agama gitu kan. Lalu ada juga nih cara menjaga keluarga sakinah gitu. Yang pertama komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan karena jika komunikasi tidak baik maka hubungan pun tidak baik. Jadi disitulah suami dan istri itu memang harus saling terbuka, harus saling ngobrol, harus berbicara, entah itu tentang dirinya masing-masing ataupun tentang anak-anak. Minat yang sama. Ketika pasangan suami istri mempunyai minat yang sama, insya Allah hubungan pun akan terjaga, tidak akan ada pertengkaran. Mungkin hanya pertengkaran kecil kan, itu hal yang wajar ya. Yang ketiga ada family time atau waktunya dengan keluarga gitu ya. Kita itu sesibuk apapun harus mempunyai waktu untuk kumpul bersama di sela-sela kesibukan pekerjaan. Yang keempat, me time. Kita sama-sama harus mempunyai waktu sendiri, entah suami ataupun istri, terlebih lagi istri gitu kan, apalagi ketika istri yang sedang melahirkan gitu kan, itu kan suka terjadi baby blues ya. Sekarang yang sering kita dengar itu baby blues gitu. Maka ketika istri baru melahirkan atau sedang terjadi baby blues tuh, suami jangan cuman taunya tuh istri marah-marah gitu kan, istrinya rewel apa gitu, tapi suami juga harus ikut andil mengurus anak dan harus memberikan waktu kepada istri gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar membangun keluarga sakinah. Semoga ibu dan bapak sekalian dapat memahami konsep membangun keluarga sakinah ini ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.